Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ketiga dari bab Al-Wasiyah bin Nisa, yaitu bab tentang wasiat untuk berbuat baik kepada istri. Ya. Ini bab yang terakhir. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hak-hak suami. Ya. Adapun hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3 hadis. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Di sini Rasulullah SAW ingin menekankan bahwasanya lelaki yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Tapi Rasulullah SAW kasih mukaddimah. Mukaddimahnya adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini poin hendaknya kita perhatikan, bahwasanya iman di antaranya sangat mudah menjadi sempurna dengan akhlak yang baik. Kita sering merasa beribadah ketika kita sholat malam, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita berzikir, ketika kita berhaji, berumrah. Tapi betapa sering kita tidak merasa sedang beramal soleh ketika kita sedang berakhlak mulia. Ketika kita sedang sabar, ya. Ketika kita sedang berusaha untuk senyum kepada orang yang mungkin menjengkelkan kita. Kita berusaha memaafkan. Kita berusaha menghilangkan rasa dendam. Kita berusaha tidak mengangkat suara. Itu adalah bagian dari akhlak. Namun betapa sering ketika kita melakukan tersebut, kita tidak merasa sedang mendapatkan pahala. Padahal akhlak itu pahalanya besar. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Pada hari kiamat kelak tidak ada yang paling berat ditimbang di catatan di amal kebajikan seperti akhlak yang mulia. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwasanya akhlak mulia adalah amal soleh yang sangat tinggi dan sangat besar, dan pahalanya sangat besar, dan sangat mudah menjadikan iman seorang sempurna. Sangat mudah menjadikan iman seorang sempurna. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer akhlak sebagai barometer tentang ukuran keimanan seseorang. Maka kita sama-sama untuk melatih diri untuk bisa berakhlak yang mulia. Dan di antara barometer akhlak yang mulia adalah akhlak seorang terhadap istrinya. Akhlak seorang terhadap istrinya. Karena kalau kita bicara akhlak mulia terhadap kawan kita, terhadap bos kita, terhadap rekan kerja kita, kita mungkin mampu untuk berakhlak mulia. Kenapa? Karena kita bertemu dengan mereka tidak lama. Kita bisa berpura-pura murah senyum kepada dia, ya paling di kantor, ya. Setelah itu kita berpisah. Ya. Dan kita juga nggak berani macam-macam karena dia sejawat kita, apalagi bos kita. Ya. Tetapi
akhlak yang sesungguhnya seseorang ketika dia di rumah. Ketika dia berhadapan dengan makhluk yang lemah, istrinya, yang kalau mau dia marahin, mau dia hantam, mau dia apain, tidak ada yang tahu ya. Dan hidup bersama istrinya selama bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Maka jika seorang bisa berakhlak mulia pada istrinya, maka dia telah menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Aku adalah suami yang terbaik. Ini tadi kenapa keterbaikan pada istri dijadikan barometer keterbaikan di sisi Allah, karena akhlak di rumah adalah akhlak yang tidak dibuat-buat, aslinya kelihatan. Yang kalau seorang benar-benar baik sama istrinya, memaafkan istrinya, lembut sama istrinya, perhatian sama istrinya, tidak pelit sama istrinya, maka insya Allah dia menjadi lelaki yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita semua sama-sama berjuang ya. Karena dialah wanita yang atau orang yang lebih utama untuk kita baikin daripada orang lain. Dia adalah teman perjalanan kita, dia adalah teman tidur kita, dia adalah ibunya anak-anak, dia kalau kita sakit dia yang ngurusin kita, dia tempat bertukar suka dan duka, dia yang ya teman perjalanan hidup kita ya. Maka dia yang lebih utama untuk kita baiki dan syariat memerintahkan demikian. Makanya kalau kita melihat sikap Nabi SAW terhadap istri-istrinya, terkadang kita dapati sebagian hadis-hadis, sebagian istri Nabi ngangkat suara di hadapan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mensikapi mereka seperti sahabat yang lain. Tetapi Nabi memposisikan dirinya, saya suami, dia apa? Dia istri. Saya suami, dia adalah istri. Dan seorang suami seperti itu ya. Sampai Abu Bakar menegur Aisyah misalnya. Sampai istri-istri Nabi kumpul sempat protes kepada Nabi SAW, sampai Nabi sempat memboikot mereka ya. Artinya kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Nabi memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai suami, bukan sebagai seorang Rasul yang harus ditaati seluruh perkataannya. Tidak boleh diprotes sama sekali, tidak. Ini saya kadang-kadang lihat hadis, subhanallah. Bagaimana pengagungan sahabat kepada Nabi SAW luar biasa. Sampai sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika melihat Nabi SAW bersama para sahabat dalam perjanjian Hudaybiyah, tidak ada ludah yang Nabi ludahkan kecuali para sahabat rebut-rebutan. Tidak ada ludah Nabi yang jatuh di tanah. Kalau Nabi berwudu, maka air wudunya diperebutkan. Ya. Kenapa? Karena mereka begitu mengagungkan Nabi SAW. Kalau Nabi SAW bicara, semua terdiam, tidak ada yang berani bicara. Tapi kalau di rumah beda. Di rumah apa? Beda. Ini menunjukkan bagaimana Nabi benar-benar praktekkan apa yang dia ucapkan. Dia mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Aku adalah suami yang terbaik. Ya. Nabi SAW orangnya tegas, orangnya berani ya. Kalau perang paling depan, tapi kalau sama istrinya, beliau punya sikap yang berbeda. Punya sikap yang berbeda. Ya. Itu padahal maksudnya istri-istri Nabi rata-rata tidak punya anak ya, kecuali Khadijah kemudian sudah meninggal dunia radhiyallahu taala anha. Istri-istri Nabi yang lainnya tidak punya anak. Bagaimana sikap Nabi terhadap mereka seperti itu? Bagaimana lagi dengan kita yang istri kita punya anak-anak kita, yang mengandung anak-anak kita, yang ngurusin anak kita, yang ngurusin kita kalau kita sakit ya. Kalau kita bisulan, siapa yang bersihkan bisul kita? Masa panggil pembantu bersihkan? Misalnya bisulnya dibokong misalnya, siapa yang bersihkan? Pasti istri. Saya punya teman bisulan ya. Kemudian ngajian sama saya ya istrinya yang ngurusin lah. Masa memanggil istri orang ngurusin atau pembantu nggak bisa. Jadi itulah teman hidup kita, suka duka kita. Maka kita bersabar di dalam sikap berbuat baik kepada istri, ada pahala yang besar. Ingin meraih keterbaikan di sisi Allah dengan banyak mengalah kepada istri. Tentunya bukan mengalah yang konyol, tidak. Tetap mengalah tapi tetap mendidik. Bersabar dengan kondisi istri. Yang jomblo belum ngerti masalah ini. Taib. Oleh karenanya kalau kita lihat Nabi SAW ya,
hadis-hadis banyak Rasulullah SAW sangat romantis terhadap istri-istrinya. Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Ya. Rasulullah SAW ngobrol sebelum tidur bersama istrinya. Rasulullah SAW lomba lari bersama istrinya. Rasulullah SAW makan dari bekas gigitan istrinya. Rasulullah SAW minum dari bekas bibir istrinya. Rasulullah SAW meraja Al-Quran sambil bertelekan di pangkuan istrinya. Ya. Rasulullah SAW berpuasa pun mencium istrinya. Rasulullah SAW berpuasa pun dia mencumbui apa? Istrinya. Ya. Subhanallah. Ya. Rasulullah SAW i'tikaf pun masih menyuruh istrinya untuk menyisir rambutnya. Rasulullah SAW i'tikaf pun dia masih ngobrol sama Sofiyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sofiyah ingin naik di atas onta, Rasulullah SAW mendirikan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah agar bisa naik di atas onta. Ya. Dan terlalu banyak contoh-contoh dari Nabi SAW bagaimana romantisnya Nabi SAW kepada istri-istrinya sudah pernah kita bahas dalam pengajian khusus. Yang ini menunjukkan benar kata Rasulullah SAW, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Tidak ada yang mengalahkan terbaiknya Nabi terhadap istrinya. Adalah teladan suami yang terbaik ya. Kita berusaha ke sana ya. Meskipun sering tersandung dan terjungkal di tengah jalan ya. Karena kita enggak sabar ya. Kita enggak sabar ya. Saya renungkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa sering pulang ke rumah pagi-pagi tanya sama istrinya ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa. Subhanallah. Coba kalau kita pulang, ada sarapan enggak? Enggak ada. Ngapain aja dari pagi? Memang beda antara kita dengan para salaf ya. Jadi maksud saya kita enggak usah jauh-jauh cari pahala di luar-luar sana ya. Kita di rumah aja bisa jadi terbaik di sisi Allah. Tapi ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Apalagi kalau seorang diuji dengan istri yang tidak soleha. Ya. Kalau seorang diberi istri yang soleha, insya Allah sih mudah. Dibilang gini, enje, dalam, gitu terus. Ujiannya kurang. Tapi kalau yang angkat suara, yang nyuruh-nyuruh, yang ini yang butuh perjuangan untuk bisa menjadi suami yang terbaik. Jadi nggak usah sibuk-sibuk cari pahala di luar. Kita cari pahala di luar juga, tapi di rumah sendiri kita bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah. Tapi itu butuh perjuangan. Perjuangan bertahun-tahun. Perjuangan mungkin puluhan tahun. Tetapi siapa yang berusaha Allah akan berikan jalan baginya. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tadribu ima Allah." Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah. Ima jamak dari amah. Seperti amatullah itu sama dengan Abdullah. Kalau laki-laki dibilang Abdullah, kalau perempuan disebut amatullah ya. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau kita berdoa misalnya zikir pagi petang, tidak mengapa kita rubah ya. Atau sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Boleh diganti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amatuk. Wa ana amatuk kalau perempuan yang membaca. Wa ana amatuk. Karena Abdullah bagi laki-laki, amatullah bagi apa? Perempuan. Nah, jamak Abdullah ibadullah. Jamak amatullah ima'ullah. Ya, seperti dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita dari masjid. Kalau mereka ingin ke masjid jangan dilarang. Wa buyutuhunna khairun lahunna, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Seperti ini juga Rasulullah SAW menggunakan lafaz ima. La tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul para wanita. Maksudnya istri-istri. Jangan mukul istri-istri kalian. Para sahabat nurut. Ketika Rasulullah SAW bilang, jangan pukul istri-istri kalian, enggak ada yang mukul istrinya. Tapi apa yang terjadi? Faja'a Umar radhiyallahu anhu. Umar pun datang melapor kepada Nabi SAW. Ila Rasulullah SAW. Faqala, za'irna nisa'u ala azwajihinna. Ya Rasulullah, para wanita mulai berani sama suami-suami mereka. Karena suami mereka memukul, Rasulullah larang. Akhirnya mereka mulai berani kepada
suami-suami mereka ya. Saya mungkin sudah pernah sampaikan ya bagaimana Umar menceritakan para Quraisy, orang-orang Quraisy, istri-istri mereka itu sangat tunduk kepada suami-suami mereka. Tidak pernah ada istri orang Quraisy yang protes terhadap suaminya yang Quraisy. Dan ini kehidupan para sahabat kaum Muhajirin di Mekah. Beda dengan istri-istri kaum Ansar. Istri kaum Ansar terkadang mereka protes kepada suami mereka. Ketika para sahabat berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, ya, maka mulailah Nisaul Muhajirin, istri-istri kaum Muhajirin belajar dari istri-istrinya kaum Ansar. Suatu hari Umar berkata, istrinya protes. Umar kaget. Ini tidak pernah dia rasakan seumur hidup. Ada istrinya protes. Selama di Mekah enggak pernah ada. Ketika sampai di Madinah ternyata ada. Kenapa? Mereka belajar sama istri-istri kaum Ansar. Dan Nabi mengikuti manhaj kaum Ansar. Nabi SAW dia Muhajirin. Jadi di Mekah, dia Quraisy. Tapi dalam bersikap dengan istri, dia mengikuti manhajnya sama kaum Ansar yang banyak mengalah kepada istri-istri. Dan Rasulullah SAW perhatian sama wanita, sampai Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat tak boleh mukul wanita. Kata Rasulullah SAW, la tadribu ima Allah. Jangan mukul para wanita. Namun ternyata qadarullah banyak istri mulai berani. Umar radhiyallahu anhu pun datang melapor kepada Nabi. Beliau berkata, zairnan nisa, yaitu ijtara'na. Itu para wanita mulai berani terhadap suami-suami mereka ya Rasulullah. Akhirnya, dan namanya dalam rumah tangga, seorang laki sebagai pemimpin harus berjalan. Harus berjalan seorang laki sebagai pemimpin. Kalau laki enggak jadi pemimpin, kacau rumah tangga. Harus jadi pemimpin. Nah, dia bisa menjadi pemimpin dengan bertangan besi, atau dengan memimpin dengan kelembutan, tapi bisa mengayomi, menundukkan anggota keluarga. Ya. Rasulullah SAW memilih jalan kedua, ya, bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan mengambil hati apa? Istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sebagian istri nggak bisa digituin, dilembut-lembutin nggak bisa. Harus di apa? Digampar. Ya. Gamparnya juga teratur, bukan sembarangan ya. Akhirnya Umar protes. Kata Umar, ya Rasulullah, zairnan nisa ala azwajihinna. Ya Rasulullah, ada sebagian wanita, para istri mulai berani sama suami-suaminya. Kata sang perawi, Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu, farakhasa fi darbihinna. Maka Rasulullah SAW beri keringanan untuk memukul istri. Ingat, Rasulullah SAW bukan mengatakan, sang perawi tidak berkata, fa'amara Rasulullah SAW bi darbihinna. Sang perawi sahabat tidak berkata, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk mukul istri-istri. Tidak. Tapi sahabat ini menggunakan lafal farakhasa. Rasulullah SAW beri apa? Keringanan. Berarti hukum asal tidak boleh mukul apa? Istri. Ingat, ini lafalnya rukhsah. Jadi apa? Keringanan. Seperti kita berpuasa, boleh kita batal kalau sakit misalnya. Hukum asalnya kita puasa. Itu namanya azimah. Ya, hukum asal azimah. Rukhsah adalah keringanan. Nah, di sini menggunakan lafal farakhasa fi darbihinna. Maka Rasulullah SAW pun memberi keringanan untuk mukul apa? Istri. Maka ketika Rasulullah SAW memberi keringanan, akhirnya sahabat mulai mukul istri mereka. Fa'atafa bi ali Rasulullah SAW nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna. Akhirnya banyak istri-istri sahabat yang datang ke rumah istri-istri Nabi mengeluhkan tentang suami mereka yang mulai mukul apa? Mukul mereka. Sudah ada rukhsah, sudah ada keringanan. Faqala Rasulullah sallallahu laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Maka Rasulullah SAW ketika dilaporkan, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh banyak wanita yang datang ke rumah istri-istriku, ya, mengeluhkan tentang suami-suami mereka yang mulai mukul mereka. Kata Nabi, laisa ulaika bi khiyarikum, sungguhnya suami-suami yang suka mukul istri bukanlah yang terbaik di antara kalian. Artinya boleh, meskipun boleh, tapi itu bukan langkah yang terbaik. Allah membolehkan dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nushuzahunna, wanita yang kalian khawatirkan sikap membangkangnya, fa'idhuhunna, beri nasihat. Kalau belum terima, wahjuruhunna fil madhaja', maka boikot di tempat tidur. Kalau belum terima lagi,
wadribuhun, maka pukullah mereka. Boleh mukul. Tetapi itu pilihan yang terakhir, dan yang sering mukul bukanlah lelaki yang terbaik. Ya. Rasulullah mengatakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Orang suami yang suka mukul istri bukan yang terbaik. Makanya ketika ada Fatimah binti Qais habis masa iddahnya, terus ada yang melamar, ya, Abu Jaham kalau tidak salah, maka Fatimah bertanya, Rasulullah, ada dua orang yang melamar, salah satunya Abu Jaham. Kata Rasulullah SAW, amma Abu Jaham fadarrabun lin nisa, suka mukul istri. Dalam riwayat la yadha'ul asa an atiqihi, dia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Artinya kinayah bahwasanya dia suka mukul apa? Istrinya. Jangan nikahin dia, jangan terima lamarannya. Artinya tentu kurang baik seorang yang suka mukul apa? Istri. Rasulullah SAW mengatakan laisa ulaika bi khiyarikum, dan itu bukan lelaki yang terbaik, ya. Ini dalil bahwasanya ya sebagian wanita boleh diberi pukulan, tentunya pukulan yang bukan dendam tapi pukulan mendidik, ya, pukulan mendidik, ya. Tidak boleh dipukul di daerah-daerah yang bisa berakibat fatal, tidak boleh mukul di wajah, tidak boleh pukul dengan pukulan yang buat bengkak, ya, pukulan yang mendidik. Yang mendidik agar dia sadar karena tujuan pukulan tersebut bukanlah untuk melukainya tetapi untuk mendidiknya, ya, untuk mendidiknya. Kalau ternyata dipukul tidak mau berubah, ya bisa diceraikan, ya. Tidak harus menjadi tempat untuk penyiksaan. Kalau enggak bisa, ya sudah, lepaskan, masih ada wanita yang lainnya. Dan ini juga dalil boleh dipukulnya wanita, namun itu bukanlah sikap yang terbaik bagi seorang suami. Seorang suami menghindar untuk tidak mukul istrinya sama sekali, kecuali dalam kondisi yang darurat, ya. Dalam kondisi yang darurat, ya. Baik, hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, ad-dunya mata'un. Sungguhnya dunia itu adalah mata. Mata itu adalah sesuatu yang yustamta' bihi, kita bisa menikmatinya tapi dia tidak abadi. Itu namanya mata dalam bahasa Arab. Barang-barang, aset, apa itu semua namanya mata. Bisa kita manfaatkan, bisa yustamta' bihi, tetapi dia tidak abadi. Dia bisa hilang, dia bisa rusak, dia bisa sirna, dia bisa berubah dan yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik mata dunia, itu barang yang bisa dinikmati dari dunia, adalah istri yang salihah. Sebagian orang mengartikan dunia mata maksudnya perhiasan, ya. Tapi mata sebenarnya bukan perhiasan secara bahasa Arab. Itu mata itu barang-barang, aset atau perabotan atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan namun tidak kekal namanya, dan semua dunia adalah mata. Tidak ada yang kekal di dunia. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik barang yang bisa dinikmati di dunia adalah istri yang salehah. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam, ya. Imam Nawawi rahimahullah menutup pembahasan tentang wasiat yang terbaik untuk berbuat baik kepada wanita tentang istri yang salehah, istri yang salehah. Ini isyarat bahwasanya seorang berusaha mencari istri yang salehah. Karena kalau seorang sudah punya istri yang salehah, dia tidak kerepotan untuk menasehatinya. Kenapa? Karena istrinya istri yang salehah. Dan jika seorang belum mendapatkan istri yang salehah, maka dia berusaha mendidik istrinya agar menjadi istri yang salehah. Dia berjuang, didik istrinya, diarahkan, dinasehati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya menjadi istri yang saleh. Itu butuh waktu yang panjang, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Kalau istrinya sudah menjadi istri yang salehah, maka dia akan mendapatkan banyak kemudahan, dia akan mendapatkan kenikmatannya. Mata, Allah sebutkan mata yaitu kesenangan di dunia banyak, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Allah menyebutkan mata'ud dunya, di antaranya kata Allah dihiaskan pada kesenangan manusia berupa wanita, anak-anak. Ini semua kesenangan dunia, ya.
Mata mungkin kita bisa artikan kesenangan. Dunia adalah kesenangan dan kesenangan yang paling menyenangkan adalah apa? Istri yang solehah ya. Kesenangan berupa wanita, kemudian anak-anak, harta yang berlimpah, emas, perak, tunggangan pilihan, kuda pilihan. Kalau kita mobil mewah, sawah ladang ya, kuda-kuda pilihan ya. Ini zalika mataul hayatid dunia. Ini semua adalah kesenangan apa? Dunia ya. Ini semua kesenangan. Yang terbaik adalah istri yang solehah. Mana lebih senang? Punya istri soleh atau mobil solehah? Senang enak punya mana? Nah, istri solehah. Lebih mana? Lebih bahagia punya istri soleh atau rumah yang mewah? Enak istri yang solehah. Lebih enak mana? Punya istri solehah atau emas berkilo-kilo? Lebih enak istri yang solehah. Ya. Yang kata Nabi SAW, apa namanya? Kalau engkau melihatnya sarratka. Kalau engkau idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau melihatnya maka menyenangkan dirimu. Kau lihat kau tersenyum. Kau melihat membuat engkau senang. Ya. Jadi betah kita melihatnya ya. Betah kita melihatnya. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau perintahkan dia, dia taat. Dilihat menyenangkan, diperintahkan apa? Nurut. Ini adalah kesenangan yang paling menyenangkan. Ya, kesenangan yang paling menyenangkan. Tapi kalau kita lihat bikin mata sakit, enggak enak dilihat, kita sengsara. Diperintahkan membangkang, kita sengsara. Lelaki pingin dihormati. Sifat lelaki pingin dihormati. Di rumah dia merasa harus dihormati. Ketika dia mendapati ada anggota rumah yang tidak hormat sama dia, apalagi istrinya, dia menjadi laki yang menderita. Laki menjadi laki yang menderita. Ya. Allah juga berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama fil akhirati 'adzabun syadidun maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Kecuali kesenangan yang benar, yang justru mendukung kita untuk menuju akhirat. Kebanyakan kesenangan dunia hanyalah menipu. Hayatud dunya la'ibu wal huwazin, hanyalah perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, hanya bangga-banggaan. Saya sudah punya ini, saya sudah punya anu. Wa takathurum, banyak-banyakan. Kata Allah, dunia itu bangga-banggaan, banyak-banyakan. Kalau ibu-ibu mungkin saya sudah punya tas sekian, saya punya jam sekian, saya punya dompet sekian, ya. Laki-laki mungkin bangga-banggaan, saya sudah punya ini sekian, saya punya anu sekian, punya perusahaan sekian, saya punya anak buah sekian. Hanya demikian, bangga-banggaan banyak-banyakan. Ya. Tetapi begitu cepat sirna, itulah sifat mata. Ya. Menyenangkan tapi cepat sirna, kata Allah, "Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Namun, jika kesenangan tersebut tepat dan baik, maka dia akan mendukung kita untuk menuju pada akhirat. Seperti istri yang solehah. Kata Nabi SAW, "Liyattakhidh ahadukum," hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan atau memiliki qalban syakiran, memiliki hati yang suka bersyukur, wa lisanan dzakiran, hendaknya kalian memiliki lisan yang suka berzikir, wa imra'atan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah, hendaknya dia memiliki wanita yang salehah yang membantu dia untuk urusan akhirat, membantu dia untuk meraih urusan akhirat, mengingatkan dia kepada hari akhirat, mengingatkan dia untuk bersedekah, mengingatkan dia untuk salat malam, mengingatkan dia untuk salat duha, mengingatkan dia untuk zikir pagi petang, ya. Betapa bahagia kita lagi jauh dari istri, tiba-tiba istri bilang, "Abi, jangan lupa zikir pagi petang." Masya Allah, ya. Mau keluar rumah jangan lupa doa keluar rumah. Bukan, "Abi, jangan lupa oleh-olehnya." Jangan lupa transfer. Enggak ya, ini perhiasan mata yang mengesalkan. Yang kita menyenangkan kalau kita lagi luar, jangan lupa doa fi amanillah. Wah, enak kedengarnya. Masya Allah. Abi udah di pesawat fi amanillah. Apalagi doanya 2, 3, 4. Jadi bahagia, orang bahagia ya. Tapi kalau dari jauh-jauh udah setengah mati, jangan lupa transfer.
Kok belum masuk-masuk? Aduh pusing ya. Jadi seorang berusaha mendapatkan istri soleha. Kalau dia dapat istri soleha, maka mudah bagi dia untuk mengurus rumah tangganya, mudah bagi dia untuk menata agamanya. Tapi kalau dia diuji dengan istri yang tidak soleh, dia bersabar. Tetap dia berusaha menjadi lelaki yang terbaik. Lelaki yang terbaik bagi istrinya yang seperti itu ya. Lelaki yang terbaik. Tapi kalau dia dan dia sabar mendidik istrinya sampai istrinya menjadi istri yang soleh, itu butuh perjuangan. Dia bangun malam, sholat, berdoa, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala agar istrinya menjadi istri yang soleh. Kalau istrinya jadi istri soleh, sudah dia yang akan bahagia ya. Saya baca perkataan Imam Ahmad ya. Aqamtu ma ummi saleh 20 sanah ya. Aku bersama Ummu Saleh selama 20 tahun dan kami tidak pernah makhtalafna fi kalimah. Kami tidak pernah berselisih meskipun satu permasalahan. 20 tahun sama. Tapi kalau nggak salah akhirnya diceraikan oleh Imam Ahmad. Saya agak lupa juga. Tapi maksudnya dia jelaskan bagaimana saya 20 tahun sama istri saya tidak pernah kami berselisih. Artinya istrinya selalu nurut. Kalau dikasih tahu selalu apa? Nurut. Hukum asal istrinya nurut. Bukan hukum asal membangkang kadang-kadang nurut. Suruh gini, kita ke sana aja. Kita ke timur, ke barat aja mas. Kita ke utara, ke selatan aja. Ya, selalu kita ngomong apa, dia selalu bilang lawannya. Kalau begitu caranya kita pura-pura melawan supaya dia kita mau ke utara, kita jangan bilang utara, kita ke selatan aja. Ke utara ya udah. Akhirnya kita bisa bersiasat dengannya. Dan nasihat kepada para jomblo sebelum terlanjur ya, maka berusaha mencari istri yang soleha. Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Dan ini semuanya boleh. Kata Nabi SAW, li jamaliha, karena kecantikannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena harkat dan martabatnya. Wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidatid din, karibat yadak. Maka hendaknya engkau mendapatkan wanita yang memiliki agama yang baik. Taribat yadak, jika tidak kau akan rugi. Taribat yadak itu seorang meletakkan tangannya di tanah. Ini ungkapan bahasa Arab, artinya tanganmu penuh dengan tanah, maksudnya kerugian ya. Jadi Rasulullah SAW menggunakan lafal fadfar. Fadfar itu menanglah engkau. Dhafara maksudnya dia berusaha kemudian dia mengalahkan. Dia mendapatkan. Setelah berjuang dia mendapatkan. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan semua orang rebut-rebutan. Ada yang cari kecantikan, ada yang cari kekayaan, ada yang cari kedudukan ya. Kau jangan terpedaya dengan semua. Cari yang menanglah dengan mendapatkan karena agamanya. Karena kebahagiaan sungguhnya jika engkau mendapatkan istri yang soleh. Kalau dapat istri yang soleha, maka kau benar-benar menjadi seorang yang bahagia ya. Diomongin nurut, disuruh ibadah gampang, disuruh hemat ya. Diberitahu baik ya. Maka perlu seorang jomblo berdoa ya. Yang panjang doanya bertahun-tahun ya, sebelum mengajukan lamaran ya. Mudah-mudahan Allah mendatangkan bagi para jomblo istri-istri yang soleha ya. Kecantikan memang benar menambah kebahagiaan tapi tidak lama. Kebahagiaan. Cantik terus cantik kalau dia lagi ngomel ya repot ya. Kalau sudah umur 40 ya udah berkurang kecantikannya, 50 apalagi 60 sudah selesai kecantikan. Tapi kalau dia akhlaknya mulia tetap cantik terus. Kalau akhlak mulia tetap cantik terus ya. Kenapa? Karena kecantikan akhlak lebih mengungguli daripada kecantikan fisik. Maka seorang ketika menikah berusaha mencari istri yang soleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi masalah. Dari mana kita tahu dia soleha atau tidak? Itu jadi masalah. Ternyata kita kecele ya. Kita menyangka dia soleha, ternyata tidak soleha. Nah, seorang berjuang, makanya taufik di tangan biadillah. Berdoa sebanyak-banyaknya. Antum berdoa bertahun-tahun minta kepada Allah, ya Allah berikan istri soleh, berikan soleha. Terus cari informasi tentang wanita ini bagaimana ya. Tentu kecantikan perlu, antum oke lah dilihat, tertarik. Jangan sampai enggak tertarik ya. Wah, enggak tertarik tapi dia soleha, jangan nekat. Kalau antum enggak tertarik enggak usah mundur, biarkan biar orang lain yang mau yang menikahinya. Kalau antum enggak tertarik jangan nekat. Kalau tertarik soleha, tanya sama teman-temannya bagaimana
akhwat ini, bagaimana perangainya, bagaimana sama temannya. Kalau seorang memuji, insya Allah dia soleha. Bismillah, disitulah kebahagiaan. Dan penting juga buat anak-anak. Siapa yang didik anak-anak? Kalau kita nggak punya istri soleha, bagaimana didik anak-anak? Apalagi di masa depan kita nggak tahu godaan begitu banyak, kerusakan remaja begitu banyak ya. Kalau kita nggak punya istri soleha di rumah, siapa yang mau didik apa? Anak-anak. Kalau istri kita nggak soleha, kerjaan cuma main WhatsApp, main medsos, anak kita diajarin seperti itu. Rusak anak-anak kita. Yang rusak siapa? Istri kita. Tapi kalau istri kita soleha, dia bisa didik anak-anak. Kalau istri kita soleha, kita mau macam-macam dia tegur. Nggak boleh begini. Abi nggak boleh gini. Abi udah ngaji, udah jenggotan loh, nggak boleh gitu. Nggak boleh tegur. Ini nggak boleh, haram, nggak boleh. Kita juga segan sama istri yang soleha. Bila ketiduran dia bangunkan untuk apa? Salat malam ya. Bukan sebaliknya kita bangunkan salat malam, dia bilang nanti aja, sudah sini dulu. Sunnah nggak wajib katanya. Besok masih bisa katanya. Jadi benar kata Nabi SAW, wa khairul mata'id dunya al-mar'atu soleh. Kesenangan yang terbaik di dunia inilah istri yang soleha. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang soleha. Kalau istri kita belum soleha, semoga dijadikan soleha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah habis pembahasan kita. Saya masuk pembahasan berikutnya, tapi nanti ajalah ya. Baik, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.